Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua dari pembelajaran kita mata pelajaran al-hadis. Wa hadha huwa al-liqa' tsani min silsilati durusina fi al-maddati al-hadis. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit kandungan daripada ayat at-taharah. Waqad sabaqa an darasna fi al-liqa' al-madi ma tayassara min al-fawaid min ayati at-tahara fi surati al-Maidah al-ayah as-sadisah. Wal-an sanuwasilu darsana fi qira'atil hadis, thumma ba'da dhalika na'khudh syai'an min fawaidil hadis. Karena itu maka pada hari ini kita akan membacakan hadis-hadis yang akan kita pelajari, dan hari ini kita masuk pada bab at-tayammum sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, dan kemudian kita dari bacaan hadis tersebut kita mencoba untuk mempelajari beberapa faidah atau beberapa pelajaran yang terkandung dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam tersebut. Bab at-tayammum. At-tayammum secara bahasa, ta'rifu tayammumi lughatan huwa al-qasd. Jadi secara bahasa at-tayammum bermakna al-qasdu. Al-qasdu menuju, ya, atau keinginan untuk melakukan sesuatu atau untuk menuju ke suatu tempat dan seterusnya. Al-qasdu maksud, tujuan, ya. At-tayammumu fil lughati secara bahasa, at-tayammum diartikan atau didefinisikan sebagai al-qasd, ya. Al-qasdu keinginan, tujuan. Min dzalika qauluhu ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya, wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian sengaja memilih, ya, harta-harta yang tidak baik dari kalian. Dari harta itulah, harta-harta tersebutlah yang kemudian kalian infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Wa min dzalika aidan, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wala aminal baital haram, ya. Amin ay al-qasidin wala qasidina al-baital haram. Thumma nuqila fi 'urfil fuqaha ila mashil wajhi wal yadaini bi syai'in min as-sa'id li'anna al-masih qasada ila as-sa'id. Kemudian definisi ini dinukil oleh para ulama ke dalam peristilahan syariat, ya. Mereka menyatakan bahwa tayammum itu adalah mashul wajhi wal yadaini bi syai'in minas sa'id, ya. Mereka mengatakan bahwa tayammum adalah membasuh wajah dan kedua tangan dengan debu, ya. Apa korelasinya, ya, antara definisi bahasa dan definisi istilah ini? Katakan li'annal masiha qasada ila sa'id, karena seorang yang membasuh tadi, ya,
membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, qasada ila said, sengaja mengambil, ya qasada sengaja mengambil debu untuk membasuhkan debu tersebut ke wajah dan ke kedua tangannya. Nah, hadza huwa ta'rif at-tayammum. Itulah definisi daripada at-tayammum. Nah, sekarang kita lihat hadis yang pertama. Nah, sekarang kita lihat hadis yang pertama dalam pembahasan kita, hadis Imran ibni Husain radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang bersendiri. Ra'a rajulan mu'tazilan. Beliau melihat seorang laki-laki bersendiri, ya. Duduk di pojokan masjid, ya, terpisah sendiri. Lam yusalli fil qaum, tidak ikut sholat bersama orang-orang yang ketika itu bersama Nabi alaihissalatu wassalam melaksanakan sholat berjamaah. Hal tersebut bukanlah merupakan sebuah pemandangan yang baik, ya, di mana ada seorang yang menyendiri, terpisah sendiri, ya, duduk di pojokan masjid atau berada di pojokan masjid, kemudian tidak ikut sholat bersama jamaah yang ada di masjid tersebut. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada orang tersebut. Beliau bersabda atau beliau berkata, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Wahai fulan, apakah yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kaum, bersama kami? Ya. Faqala ya Rasulullah asabatni janabatun. Maka orang tersebut kemudian mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asabatni janabatun, tadi saya junub, wala ma'a, dan saya tidak mendapatkan air, wala ma'a. Ya. Faqala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu menyatakan, alaika bis-sa'id, kalau begitu, kalau demikian keadaanmu, lain kali, ya, maka tayammumlah, alaika bis-sa'id, tayammumlah, gunakanlah debu untuk bertayamum, fa innahu yakfik, karena sungguhnya hal tersebut cukup bagimu, ya, cukup bagimu, ya, untuk melenyapkan hadas besar yang lekat pada dirimu. Nah, dari hadis ini, ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa sebagaimana juga yang telah kita sebutkan pada penjelasan ayat taharah sebelumnya, bahwasanya untuk bagi orang-orang yang tidak menemukan air, ya, bagi orang-orang yang tidak menemukan air atau tidak sanggup menggunakan air, la yajidunal ma aw la yaqdiruna ala istikhdam al-ma, fa 'inda idzin yushra'u lahu at-tayammum. Maka ketika itu disyariatkan bagi dia untuk bertayammum, ya, bertayammum. Nah, kapan itu? Sekali lagi, inda adami wujudil ma, ketika tidak ada air, hissan wa ma'an au ma'nan, ya, baik secara his, ya, artinya zat al-ma ghair mawjud, ya, air, zat air itu tidak ada, au adamu wujudil ma ma'nan, ketika orang tersebut tidak mampu menggunakan air. Zatul ma'i mawjudun walakinnahu ajiza an istikdam hadza al-ma. Zat air itu ada, tetapi dia kemudian tidak sanggup untuk menggunakan air tersebut, baik karena sakit misalnya, atau karena kadar air yang ada pada dia hanya cukup untuk dikonsumsi, hanya cukup untuk dijadikan air minum. Maka ketika itu yang wajib bagi dia ketika dia akan melaksanakan sholat adalah
bertayammum. Dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa satu di antara hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita ini adalah ketika kita mendapati suatu kaum, ketika kita telah masuk ke dalam masjid, kemudian melihat orang-orang di dalam masjid itu melaksanakan sholat berjamaah, dan kita telah melaksanakan sholat berjamaah tersebut, dan kita telah melaksanakan sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah, tidak dibenarkan bagi kita untuk menyendiri, ya, terpisah dari jemaah tersebut, kemudian menonton mereka melaksanakan sholat berjamaah di pojokan masjid. Ini adalah merupakan hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Tapi ketika kita masuk ke masjid dan kita sudah melaksanakan sholat di tempat kita, ya baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, kemudian kita datang ke masjid itu dengan sebuah keperluan, ternyata di masjid tersebut kita mendapati orang-orang tengah melaksanakan sholat berjamaah, maka ketika itu wajib bagi kita untuk ikut sholat berjamaah bersama mereka. Sholat tersebut hukumnya statusnya adalah sholat sunnah, tetapi karena keberadaan kita di masjid tersebut, maka pada saat itu wajib untuk kita melaksanakan sholat bersama mereka. Sholat itu bukan sholat wajib, tetapi sholat itu adalah sholat sunnah yang menjadi wajib karena keberadaan kita di masjid tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Inilah ikhwas sekalian apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini, dan di antara pelajaran yang juga bisa kita petik dari hadis ini bahwa ketika kita melihat saudara kita melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan atau melakukan sebuah kekeliruan, maka tidak boleh bagi kita untuk langsung memvonisnya, ya, tanpa bertanya, apalagi langsung menjatuhkan hukuman kepada dia, langsung mencela dan seterusnya, langsung memarahi dan seterusnya. Tetapi seharusnya kita bertanya dulu mengapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin dia memiliki alasan yang boleh jadi membenarkan, ya, apa yang dilakukannya tersebut, ya, yang merupakan kekeliruan jika dilakukan tanpa sebab, ya, tanpa sebab yang disebutkannya kemudian. Demikianlah Nabi SAW ketika melihat hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh sahabat ini, ya, maka beliau tidak serta-merta kemudian memarahi sahabat tersebut, tetapi beliau bertanya terlebih dahulu mengapa, ya, orang tersebut, mengapa sahabat tersebut melakukan apa yang merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, apa yang merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ya, mengapa dia berada di pojokan masjid sendiri kemudian tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW dan para sahabat dan para sahabat yang lain. Hadza huwa al-hadis al-awwal min hadzal bab wa hadzal hadis yajibu alaina an nahfazahu. Ini hadis yang pertama dalam bab ini, dan hadis ini wajib untuk kita hafalkan. Summa na'ti ila al-hadis as-tsani wa huwa tatakallam an kaifiyati tayammum minas sunnah. Hadis yang kedua ini menerangkan kepada kita tentang cara bertayammum, ya. Dalam ayat Taharah sudah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Ya, dalam ayat itu dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, ya, dengan menggunakan atau dari debu yang kalian ambil atau gunakan tersebut, ya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan secara detail, ya, cara bertayammum. Kalau seorang melakukan apa yang telah disebutkan dalam ayat itu, maka hal tersebut cukup, dan ada tambahan, ya, yang disebutkan di dalam
dalam hadis ini. Hadis Ammar an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraktu fi as-sa'idi kama tamarragu dabbatu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ba'atsani Rasulullah SAW fi hajatin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk melakukan sebuah keperluan. Fa'ajnabtu, maka ketika itu saya junub. Falam ajidil ma. Dan ketika saya akan melaksanakan salat, ya, lam ajidil ma, saya tidak menemukan air. Artinya beliau telah mencari air tapi tidak menemukan. Falam ajidil ma. Ya, saya tidak mendapati air. Fatamarragtu fi sa'idi kama tamarragu dabbah. Apa yang beliau lakukan? Ijtihad beliau ketika itu adalah beliau berguling-guling di tanah sebagaimana berguling-gulingnya binatang, ya. Dabbah, ya, ketika membersihkan dirinya. Tentu ini wallahu alam bisawab, ijtihad semacam ini mungkin didasarkan, ya, pada pengetahuan beliau bahwa ketika hadas kecil maka dan ada air maka kewajibannya adalah berwudu. Ketika hadas besar dan ada air maka kewajibannya adalah kewajibannya adalah mandi. Maka demikianlah ketika dia berhadas besar dan tidak mendapatkan air maka dia kemudian berguling-guling di atas tanah agar kemudian seluruh debu tersebut menempel di seluruh tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatamarragtu fi sa'id kama tamarragu dabbah. Maka kata beliau Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya pun berguling-guling di atas tanah sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah tiba kembali ya, maka saya pun mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Dan saya mengisahkan atau menceritakan apa yang saya alami tadi, apa yang saya alami itu, ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna makana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya ketika itu cukup bagi kamu antakula. Takul di sini artinya antaf'ala, ya. Inna makana yakfika an taqula biyadayka hakadha, inna makana yakfika an taf'ala biyadayka hakadha. Sungguhnya cukup bagi kamu untuk melakukan demikian dengan kedua tanganmu. Ya, summa daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke atas tanah sekali tepuk. Summa masaha shimala 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian beliau membasuhkan tangan kirinya ke atas tangan kanannya, membasuhkan punggung dan bagian dalam dari telapak tangannya, ya. Wa wajhahu, dan membasuhkan debu tersebut ke wajahnya. Nah, inilah cara, ya, Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan di dalam hadis ini ketika bertayamum. Masaha shimala 'alal yamin, beliau membasuhkan tanah tersebut ke kedua tangannya. Kemudian wa wajhahu, kemudian beliau membasuhkan atau mengusap wajahnya dengan debu tadi. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita melihat bahwa Nabi alaihissalam disebutkan di sini membasuh kedua tangan, kemudian baru setelah itu membasuh wajah. Sementara di dalam ayat dinyatakan bahwa famsahu biwujuhikum wa aydikum
minhu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wajah terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu kedua tangan, ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ini, bukan berarti urutan, tetapi urutannya kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Kita membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita membasuh pergelangan tangan kita, membasuh bagian dalam dan bagian luar pergelangan tangan kita. Dan ini diperkuat dengan hadis yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, innama kana yakfika hakadha, sungguhnya cukup bagi kamu, ya, melakukan demikian ini. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardha, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke atas tanah. Wa nafakha fihima, kemudian beliau meniup kedua tangannya tersebut. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian setelah itu beliau membasuhkan wajahnya dengan kedua telapak tangan tersebut, wa kaffaihi, dan kemudian mengusap tangannya, ya, pergelangan tangannya, ya, dengan debu yang tadi telah diambilnya dari tanah tadi. Inilah cara bertayamum sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga kita menyimpulkan bahwa cara lengkap bertayamum yang pertama adalah an-niyah, dan ini tentunya adalah wajib, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di awal, ya, pertemuan ketika kita mempelajari hadis-hadis dalam buku ini, Taisirul Alam atau Umdatul Ahkam, ya, hadis niat, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah al-basmalah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah, membaca bismillah ketika dia berwudu. Kemudian yang ketiga adalah darbul yadaini alal ard, ya. Darbul yadaini alal ard, menepukkan kedua telapak tangan ke atas bumi atau ke atas tanah. Kemudian yang keempat an-nafkhu alaihima, kemudian kita disunnahkan untuk meniup kedua telapak tangan kita tersebut. Kemudian al-mashu alal wajhi, kemudian kita mengusapkan kedua telapak tangan tadi ke wajah kita. Kemudian al-mashu alal yadain, kemudian kita mengusapkan telapak tangan tersebut ke masing-masing tangan kita, ya, kita mengusapkan debu tadi ke masing-masing telapak tangan kita, dimulai dari telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, demikian juga bagian luar dari telapak tangan itu kita usap. Ketika seorang telah melakukan runut yang telah disebutkan, maka dengan itu dinyatakan bahwa tayamum yang dilakukannya telah sah. At-tayammum أن تمسح الوجه واليدين مرة واحدة، يعني تضرب الصعيد ضربة واحدة ثم تنفخ في كفك ثم تمسح وجهك وكفيك. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayamum ini adalah merupakan satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan kepada umat Muhammad alaihissalatu wassalam, dan itu tidak diberikan kepada umat-umat selainnya, ya, kepada umat selain umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Umat-umat sebelumnya ketika mereka akan berwudu, ketika mereka akan melakukan ritual
peribadatannya, maka mereka wajib melakukan ritual peribadatan itu di rumah-rumah ibadah. Ya. Tetapi umat Muhammad alaihissalam boleh melakukan ritual ibadah dimanapun juga. Demikian juga di antara keringanan yang diberikan kepada umat Muhammad alaihissalam ketika mereka tidak menemukan air, tidak bisa menggunakan air, maka diberikan keringanan bagi mereka ketika mereka akan bersuci, ketika mereka akan bertahara, yaitu dengan bertayamum. Karena itu tidak ada alasan bagi umat Muhammad alaihissalam untuk meninggalkan sholat yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam, dari rukun agama, dari 5 rukun yang membangun agama kita ini. Dan itulah yang kemudian disebutkan dalam hadis yang terakhir, ya, hadis yang ketiga, ya afwan, ini keliru ya. Hadis yang ketiga dalam pembelajaran kita adalah hadis salis. Hadis Jabir, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Ya. Saya telah diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku dengan ketakutan yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati mereka, meskipun jarak yang memisahkan kami dengan mereka masih sejauh 1 bulan perjalanan, ya. Jadi mereka sudah ada ketakutan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan terlebih dahulu, tanamkan terlebih dahulu ke dalam diri-diri mereka, ke dalam hati-hati mereka, sebelum kemudian mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam di medan perang, ya. Dan itu sekali lagi adalah merupakan satu di antara kekhususan yang dimiliki oleh umat Muhammad alaihi salatu wasallam dan tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kemudian yang kedua, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Kemudian dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, sebagai masjid, ya. Wa tahuran, dan sebagai media untuk bersuci ketika tidak ada air, ya. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Karena itu maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat, dan tidak boleh kemudian dia beralasan saya tidak melaksanakan sholat karena saya tidak menemukan tempat sholat, ya. Karena seluruh bumi ini adalah tempat yang boleh dijadikan sebagai tempat sholat, kecuali tentu beberapa tempat seperti tempat pembuangan, ya, kotoran, najis dan seterusnya. Wa tahuran, dan bumi ini dijadikan sebagai media untuk bersuci bagi orang-orang yang tidak mendapatkan air atau tidak sanggup menggunakan air. Karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan sholat. Kemudian karakter yang kelima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, demikian juga kepada umatnya, tidak diberikan kepada selain mereka adalah umat-umat sebelum mereka, adalah wa uhillat li al-ghanaim lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, di mana sebelumnya tidak dihalalkan harta rampasan perang tersebut kepada mereka atau kepada satupun nabi sebelum aku. Ya, kalau begitu harta rampasan perangnya diapain? Dibakar, dimusnahkan, ya. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'a. Saya diberikan keluasan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya. Sedangkan saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, diutus untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Inilah 5 di antara kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
Rasulullah Muhammad SAW, demikian juga kepada kita sebagai umatnya, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Karena itu wajib bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita semua, ya. Dan poin penting dari hadis ini, ya, bahwa ingin menjelaskan kepada kita bahwa tayammum yang kita laksanakan, ya, adalah merupakan satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya tayammum ini tidak disyariatkan kepada kita, sementara kita tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, dan kita wajib untuk melaksanakan sholat. Tentu urusannya akan sangat merepotkan atau menyusahkan kita. Karena itu syariat tayamum ini sekali lagi adalah merupakan nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Ikhwah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.